Sallallahu ala Muhammad. Uwais Al-Qarani. Sebagian pendapat bahwa beliaulah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya tabi'in. Kalau kemarin kita katakan ada pendapat Sayyidut Tabi'in itu Imam Al-Hasanul Basri. Tapi ada yang mengatakan Sayyidut Tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Lah Uwais Al-Qarani ini orang yang istimewa, orang yang mulia. Kemuliaannya Uwais karena baktinya kepada ibunya. Sangat luar biasa baktinya Uwais kepada ibunya. Hidup di zaman Nabi, berada di tempat yang mungkin kalau mau ke Nabi bisa dijalankan, bisa dilakukan. Akan tetapi Uwais tidak mendatangi Nabi dengan alasan merawat dan menjaga ibu. Nah, hal seperti ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang yang berilmu. Kalau orang bodoh pasti salah langkah, salah ambil. Contoh, ziarah wali limo atau wali songo aktif. Ziarah bapak ibu ini tidak tahu. Menganggap ziarah wali limo atau wali songo lebih afdal, lebih utama daripada bapak ibunya. Dan itu banyak. Kenapa? Karena kegoblokannya. Itu semuanya karena kebodohannya. Kalau dia pinter, dia pasti lebih mengutamakan ziarah orang tuanya daripada wali-wali. Jangankan 9.000, ziarah ke orang tuanya lebih afdal, lebih utama. Tapi karena bodoh, orang lebih memilih ziarah wali, ziarah wali, ziarah wali. Orang tuanya enggak. Itu karena kebodohan. Banyak hal seperti ini itu banyak terjadi. Nah, seperti Uwais ini benci Nabi? Enggak. Dia beriman dengan Nabi. Dia cinta kepada Nabi. Tapi tidak meninggalkan orang tuanya yang butuh perhatian dan penjagaannya hanya untuk dirinya. Kalau keinginannya ke Nabi, duduk dengan Nabi, melihat Nabi. Tapi nafsu dan keinginannya dimatikan demi menjaga ibunya, merawat ibunya. Apakah kemudian Uwais tidak mendapatkan kemuliaan? Enggak, dapat kemuliaan yang luar biasa Uwais dari Allah. Kemuliaan Nabi mengenal Uwais sekalipun tidak pernah bertemu. Kalau kita kan bisa dikenal kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, ya kalau sekarang karena banyaknya medsos bisa dikenal lewat medsos. Zaman dulu nggak ada medsos. Tapi Nabi sangat mengenal Uwais. Sifatnya Uwais Nabi tahu secara detail. Karena itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasul untuk meminta doa kepada Uwais. Nabi nggak pernah bertemu, tapi memerintahkan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar untuk meminta doa dari Uwais. Luar biasa Uwais. Dan orangnya nggak sombong, sangat tawadhu, lari dari ketenaran. Jadi kalau ada orang yang mengenalnya, mengenal dengan kemuliaannya, keistimewaannya, pindah Uwais. Tidak mau. Jadi siapa orang yang mengetahui kemuliaannya, Uwais meninggalkannya, meninggalkan tempat itu, pindah ke tempat yang orang nggak mengenal kemuliaannya dan keistimewaannya. Kalau orang mengenal dia dengan stres, gila, kumuh dan lain sebagainya, seneng Uwais tinggal di situ. Tapi kalau dikenal kemuliaannya, keistimewaannya, lari Uwais. Makanya ketika Sayyidina Umar nyari sampai di zaman kepemimpinannya beliau baru ketemu sama Sayyidina Umar, mau ditempatkan di tempat khusus Uwais ini. Dikasih tempat, dikasih rumah, dikasih segalanya fasilitas. Katanya Uwais enggak.
Ini pertemuan pertama dan terakhir kamu dan aku. Wes. Pindah wes. Nggak ada lagi di tempat itu sudah. Di mana Sayyidina Umar bertemu dengan dia. Setelah itu nggak ada wes di situ, pindah tempat lain, daerah lain yang tidak diketahui kemuliaan dan keistimewaannya itu wes. Lah luar biasa wes ini. Lah Uwais ini kalau makannya Uwais ini yaltaki itu kisarul khubuz, miliki sisa-sisa roti yang terbuang di sampah. Sisa-sisa roti yang terbuang di sampah itu dipilih. Yang layak, yang bisa masih dimakan, diambil dimakan. Kenapa? Memang nggak punya harta, bukan orang yang kaya. Kalau misalnya mau kaya, mau punya harta, ditawari nggak mau kok. Kalau kita nggak mau, nolak. Nggak mau, nolak. Bukan nggak mau, nolak. Nerima kita. Apalagi miliatan, waduh. Tambah nggak gelem nolak. Insya Allah, walaupun kita sudah mati, nggak punya nyawa, ditawari, melek. Ya gelem. Terus mati padahal. Apalagi masih hidup gitu loh. Uwais nggak mau. Dan nggak punya. Terkadang beliau milih biji-biji kurma. Milih biji-biji kurma, dijual, hasilnya tadi dibuat beli roti untuk dimakan. Lah kebanyakan seringnya itu tadi milih roti-roti yang sudah terbuang di sampah-sampah, yang bisa dimakan. Lah pada suatu ketika mau ngambil roti, ada anjing. Anjing ini menggonggong. Akhirnya katanya Uwais ngomong ke anjing itu, kul mimma yali. Ya anjing, makanlah yang dekat dengan kamu. Wa ana akul mimma yali ini, dan aku makan yang dekat dariku. Ya ambil yang dekat dari kamu, aku ambil yang dekat dari aku. Ojo jenggong. Ya, jangan kamu jenggong. Artinya apa? Biar adil, kamu makan situ, aku makan sini. Akhirnya Uwais ngomong, injustus sirat wa ana khairu mink. Kalau aku bisa melalui jembatan sirat, berarti aku lebih baik dari kamu, wahai anjing. Anjing lo ini, bukan orang, anjing. Kalau aku bisa melalui sirat, katanya Uwais, berarti aku lebih baik dari kamu, wahai anjing. Tapi kalau aku nggak bisa melalui sirat, berarti kamu lebih baik dari aku. Kalau binatang itu nggak ada neraka, juga nggak ada surga. Mereka hampa, sudah menjadi debu, hilang. Nah, kalau nggak masuk azab sih enak, walaupun nggak masuk surga, nggak diazab, nggak masuk surga, enak masih daripada masuk neraka. Makanya katanya Uwais, kalau aku bisa melalui sirat, itu pasti masuk surga sudah. Orang yang bisa melalui sirat, melewati sirat, pasti surga. Karena sirat ini di atas neraka. Dia yang jatuh masuk neraka, dia yang berhasil melewati, ya bebas dari neraka. Lah untuk melewati sirat ini tergantung amal kita di atas dunia. Kalau baik, kalau banyak kebaikannya, ketaatannya, insya Allah kita bisa berhasil melalui sirat. Kalau banyak maksiatnya, kemungkarannya, sulit untuk berhasil. Nah, sulit untuk berhasil. Kalau sulit untuk berhasil, ya berarti masuk neraka. Lah Uwais, kalau aku berhasil melalui sirat, berarti aku lebih baik. Tapi kalau aku nggak berhasil, berarti kamu, wahai anjing, lebih baik. Nggak menganggap dirinya mulia sekalipun kepada anjing, dan masih dipenuhi rasa takut, padahal dia adalah orang yang istimewa. Ya, keistimewaannya disaksikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.